Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik teman-teman, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan ini, dalam video kali ini kita akan membahas hadis tarbawi tentang pendidikan sosial. Nah, boleh dibilang pendidikan sosial ini adalah merupakan daripada output pendidikan itu sendiri atau muara daripada pendidikan itu sendiri. Setelah kita mengetahui tentang teori pendidikan, tentang hadis-hadis pendidikan, kewajiban kita, kemudian fadilah, keutamaan pendidikan. Nah, sekarang lebih kepada tujuan pendidikan itu sendiri, outputnya tidak lain dan tidak bukan untuk pendidikan sosial. Nah, apa saja itu pendidikan sosial nanti kita akan bahas dalam slide-slide berikutnya. Nah, kesalehan terbagi menjadi dua. Ada saleh individu, ada kesalehan sosial. Nah, di dalam agama Islam, kesalehan individu disebutnya al-qasirah, sedangkan kesalehan sosial disebutnya al-muta'addiyah. Kesalehan individu itu apa saja? Seperti sholat, puasa, ya, kemudian ibadah-ibadah yang berdampak atau yang melaksanakannya adalah individu kita, ya. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang disebut dengan kesalehan individu. Ketika kita puasa, kemudian kita sholat, ya, melaksanakan umroh, melaksanakan haji, nah itu kemudian melahirkan kesalehan individu. Sedangkan kesalehan sosial, ya, itu adalah kesalehan atau dampaknya itu yang bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi dirasakan oleh orang lain, ya, seperti sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Ketika kita bersedekah, maka manfaatnya bukan hanya kepada diri kita, tetapi berdampak sosial untuk masyarakat, untuk yang lainnya, ya. Ketika kita belajar, maka dampaknya untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita mengajar, maka itu juga bagian daripada kesalehan sosial. Karena itu berdampak kepada orang yang kita didik, kemudian mendapatkan ilmu, transformasi ilmu yang diberikan dari gurunya. Nah, itulah kesalehan sosial. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Nah, dalam kaidah disebutkan al-muta'addiyatu afdalu minal qasirah. Ibadah sosial lebih afdol, lebih utama daripada ibadah individu. Ya, memang ibadah individu bagus, penting, tetapi tidak lebih kalah penting adalah kesalehan sosial kita. Ibaratnya begini, kalau kita rajin sholat, rajin mengaji, rajin puasa, bahkan ibadah haji dan umrohnya luar biasa setiap tahunnya gitu kan. Tetapi dia tidak punya kesalehan sosial, tidak ada kepedulian kepada sesamanya, kepada tetangganya, kepada saudaranya, ya. Maka kesalehan individunya itu akan dipertanyakan. Nah, di dalam Islam teman-teman, semua ibadah itu berdampak sosial, harus berdampak sosial. Seperti ya, misalnya kita ibadah sholat, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Artinya apa? Salam ke kanan, salam ke kiri. Maksudnya, tengok dong saudara kita sebelah kanan kita, ada nggak yang kelaparan? Tengok sebelah kiri kita, ada nggak yang anak yatim yang belum bayaran? Kan gitu, ya. Terus puasa, awalnya kita puasa, ya, melaksanakan puasa Ramadan.
Lalu nanti di akhir ya ada yang namanya zakat fitrah. Apa tujuan zakat fitrah itu? Berdampak sosial lagi kan gitu. Kemudian ada ibadah haji. Ibadah haji nanti ada membayar dam, ya, memotong kambing gitu kan. Nah itu juga bagian daripada ibadah sosial. Jadi ibadah individu diiringi dengan ibadah sosial. Makanya ada kaidah yang menyatakan ini al-muta'addiyatu afdalu minal qasirah. Ibadah sosial lebih afdol daripada ibadah individu. Bahkan teman-teman di dalam bukunya Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub almarhum, beliau Allah yarham, beliau menyatakan bahwa ya ada seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji, daripada dia berhaji berulang-ulang kali untuk haji keduanya, haji ketiganya, ya, maka ongkos untuk ibadah haji yang kedua dan ketiga itu lebih utama dia jadikan sebagai ibadah sosialnya, untuk wakaf masjid, ya, untuk pembangunan jalan misalnya, untuk pendidikan yatim misalnya. Nah, itu lebih utama pahalanya daripada dia berhaji berulang-ulang kali. Nah, itu seperti itu, ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami sama teman-teman. Selanjutnya hadis persaudaraan tolong menolong dan menutupi aib. Nah, inilah adalah bagian daripada hadis tentang sosial, ya. An Ibnu Syihab anna Saliman akhbarahu anna an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Nah, dalam hadis ini disebutkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim. Saudara kita dalam agama kita itu adalah orang yang seagama dengan kita. Nggak peduli dia lahir di mana, sukunya apa, bahasanya apa. Kalau dia Islam, maka dia adalah saudara kita. Maka la yazlimuhu, nggak boleh menzoliminya. Wala yuslimuhu, tidak boleh mengancam keselamatannya. Ya, wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang menolong hajatnya saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah mempunyai hajat untuk menolong saudaranya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang memberikan keluasan, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, ya, kepada seorang muslim, bantuan dari kesulitan, maka farrajallahu anhu kurbatan, maka Allah akan melepaskan dia daripada kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Masya Allah, ya. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Nah, ini artinya teman-teman, dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada siapa saja yang menjamin kehidupan saudaranya. Jangan berharap kita akan ditolong oleh Allah kalau kita enggan menolong sesama saudara kita. Jangan berharap kita akan mendapatkan keluangan oleh Allah, mendapatkan bantuan oleh Allah, kalau kita tidak mau membantu saudara-saudara kita. Nah, bantuan, pertolongan itu adalah bagian daripada ibadah sosial. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman, sekarang kita dilanda banyak musibah. Indonesia sedang berduka, ya. Di mana-mana terjadi longsor, bahkan kemarin ya di Puncak di Bogor terjadi banjir bandang yang luar biasa. Kemudian di Kalimantan banjir, kemudian kapal ya pesawat Sriwijaya jatuh. Banyak lagi musibah-musibah yang menimpa kita. Nah, tentunya banyak saudara-saudara kita yang memerlukan, yang memerlukan pertolongan.
Maka ketika kita memberikan pertolongan kepada dia, maka Allah akan menolong kita. Ya, nah itulah jaminan Allah bagi orang-orang yang mau menolong saudaranya dan juga menutupi aib saudaranya, gitu ya. Nah ini bagian daripada pendidikan sosial. Tentunya orang yang berilmu, orang yang sudah mendapatkan pendidikan, orang yang terpelajar lah begitu ya, maka dia seyogianya dia harus memperhatikan saudara-saudaranya. Bahkan menjadi ancaman ketika dia punya ilmu, tetapi dia tidak mau berbagi kepada saudaranya, ya, dia tutupi ilmunya, jangan sampai yang lain tahu gitu ya. Itu ancamannya luar biasa nanti di akhirat, ya. Seperti itu. Makanya saling membantu. Membantu dalam hal apa saja, teman-teman? Membantu dari harta itu juga bagus. Membantu dari segi keilmuan itu juga bagus. Bagi teman-teman misalnya nanti selesai lulus dari FAI, dari Unis Tangerang, kemudian di tempatnya teman-teman, di tempat masing-masingnya membuka pengajian atau membuka TK, membuka majelis-majelis ilmu lah seperti itu bagian daripada menolong saudara-saudara kita ya untuk mereka memahami pelajaran atau ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, itu kemudian akan berdampak sosial dan pahalanya jauh lebih utama, lebih banyak daripada ibadah individu. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini memotivasi teman-teman untuk supaya senang berbagi, senang menolong ya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik dari ilmu ataupun menolong dari harta. Gitu. Nah ini terjemahnya. Nah, Quraisy Shihab, ya hafizahullah, beliau menyatakan bahwa saudara itu ada 4 macam. Siapa kan saudara kita kan gitu ya. Nah, saudara kita itu kalau dalam Islam ya orang yang satu akidah dengan kita. Ya, mereka adalah orang-orang Islam. Wabil mu'minina ikhwana, kan gitu ya. Dengan orang-orang mukmin adalah saudara-saudara kita. Nah, Quraisy Shihab menyatakan bahwa saudara itu ada 4 macam. Yang pertama ukhuwah ubudiyah. Ukhuwah ubudiyah artinya persaudaraan sesama ciptaan Allah yang sama-sama mengabdi kepada Allah, sama-sama beribadah kepada Allah. Siapa saja, ya, makhluk Allah, ciptaan Allah semuanya itu ukhuwah ubudiyah. Berarti kita saudaraan tuh sama langit, sama bumi, ya, sama pohon. Itu saudara kita. Saudara gimana? Saudara ubudiyah, sama-sama mengabdi, sama-sama menyembah kepada Allah. Gitu ya. Ya monyet juga saudara kita gitu ya. Saudara Sofyan. Apa saudaranya Waliuddin, ya. Itu saudara. Tapi saudara ubudiyah artinya saudara sesama orang yang mengabdi kepada Allah, sesama orang yang beribadah kepada Allah. Kan dalam Al-Qur'an disebutkan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya bertasbih kepada Allah. Yang di langit, yang di bumi, binatang, pohonan, semua bertasbih kepada Allah. Artinya beribadah kepada Allah. Nah, berarti kita ya, dengan mereka itu adalah ukhuwah ubudiyah. Ya, saudara pengabdian kepada Allah. Kemudian yang kedua, ada ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Persaudaraan karena sama-sama umat manusia adalah bersaudara yang berasal dari seorang ayah dan ibu yang sama. Berarti kita ini bersaudara sama non-muslim, sama mereka yang berbeda agama dengan kita. Kenapa kita bersaudara dengan mereka? Karena dari dasar satu ayah yang sama, satu ibu yang sama. Siapa ayah kita? Nabi Adam. Siapa ibu kita? Siti Hawa. Kan gitu. Ya. Berarti kita bersaudara sama orang-orang non-muslim. Bersaudara tuh sama si Ahok, ya, sama si Cheng Un, sama si Chong ya, kan gitu. Cuma tetap kita garis bawahi lakum dinukum waliyadin, gitu ya. Tetap bersaudara, tetapi di garis bawahi agamamu, ya, agamaku.
Nah, inilah persaudaraan yang siapa tadi yang harus kita bantu? Kan saudara-saudara kita, ya. Nah, ini saudara sesama manusia. Jangan kemudian ketika kita menjadi relawan, lalu begitu dia tertimpa musibah, orang sudah ngap-ngapan gitu ya, ditanya, kamu agamanya apa? Kamu berasal dari mana? Kalau Islam dibantu, kalau non-Muslim nggak dibantu. Nggak gitu Islam mengajarkan. Siapapun dia, mau Islam mau nggak Islam, kalau dia manusia, dia membutuhkan pertolongan, dia perlu dievakuasi, ya kita perlu evakuasi, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, ukhuwah wataniyah wal nasab, ya. Persaudaraan karena satu bangsa dan satu keturunan rumpun, ya. Satu bangsa, satu negara, ya. Kemudian saudara kita mungkin ayahnya kakaknya ayah kita atau adiknya ibu kita misalnya. Itu saudara-saudara kita yang al-aqarib dalam bahasa Al-Qur'annya, saudara dekat gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ukhuwah fi ad-din al-Islam, persaudaraan sesama umat manusia, umat Islam, ya. Sesama umat Islam ini lebih-lebih menjadi saudara yang harus kita jaga. Bahkan ada teori mengatakan saudara sesama akidah itu lebih kental kaitannya daripada saudara sedarah, ya. Banyak orang yang sesama saudaranya, ya, encangnya gitu ya, atau sesama abangnya sama adiknya, itu banyak yang tidak tegur-teguran, banyak yang berantem gitu ya. Tetapi dengan saudara yang jauh kaitannya dengan darah, tapi dia adalah saudara kita seagama, itu sangat luar biasa dekatnya gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika mempersatukan antara muhajirin dan ansor, itu luar biasa. Bahkan disebutkan unzur kaifa akhar rasulu bainal muhajirin wal ansor. Lihat bagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara orang muhajirin dan orang ansor. Mereka tidak sedarah, mereka tidak seayah seibu, tetapi mereka adalah dipersatukan dengan sesama akidah Islam. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, bahwa kita menolong sesama saudara kita, membantu sesama saudara kita, itu bagian daripada ibadah sosial ya, baik harta ataupun ilmu ataupun pengalaman, itu bagian daripada ibadah sosial yang harus kita kerjakan, yang pahalanya lebih utama daripada ibadah individu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.